Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat baik bagi setiap kami. Kalau kesempatan ini Tuhan, sekali lagi kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja, maupun kami anak-anak-Mu yang menyembah Engkau, menyiapkan hati kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada di rumah-rumah kami Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kesempatan yang baik ini Tuhan. Kau masih berikan kepada kami satu kesempatan lagi untuk sebentar kami boleh memuji menyembah Engkau bersama-sama. Menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar Tuhan, kami memohon urapan Roh Kudus sekali lagi melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau siapkan hati dan hidup kami terbuka seluas-luasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Kami rindu merasakan lawatan dan jamahan-Mu Bapa.
dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Diam di Mari sembah Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang setia. Yesus, kami sujud di hadapan-Mu, membawa hidup kami, membawa segenap keberadaan kami Tuhan. Mari layakkan kami Bapa untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Semoga Allah yang setia tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa buat segala yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau saat ini kami boleh ada seperti kami ada, dengan keadaan yang luar biasa sangat baik Tuhan. Sungguh itu semua anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami tahu mungkin saat ini kami menghadapi hari-hari yang tidak biasa, hari-hari yang berbeda dengan yang lain. Tapi kami percaya Kau Allah yang tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Oleh karena itu saat ini kami mau angkat suara kami mau angkat hati kami, untuk kami memuji, menyembah, mengagung-agungkan nama-Mu Yesus. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap memuji dan bersorak bagi Tuhan bersama-sama saya berkata, lebih keras lagi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Ayo terbesar di dalam kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Mari bersama-sama bersorak.
bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Siap untuk melangkah bagi Tuhan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidup
Allah yang ajaib dan dahsyat. Mari toleh kanan kiri katakan, Yesusku dahsyat luar biasa. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Melewati apapun Tuhan yang harus kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat dekat dengan kami. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami.
anak-anakmu membutuhkan Engkau Tuhan. Lebih daripada masa-masa yang kemarin. Di dalam perjalanan hidup kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Memerlukan tangan-Mu yang kuat itu Bapa. Memegang dan menuntun setiap jalan hidup kami. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali di dalam ibadah doa malam pada petang hari ini. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan hormat kita, syukur kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan bersyukur kalau pada petang hari ini Tuhan juga masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengajar kita, firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengingatkan kita agar kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita boleh ada seperti saat ini, sampai saat ini, seperti keadaan yang sekarang ini, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan telah lewatkan kita dari masa pandemi, itu juga bukan suatu kebetulan. Tapi kita harus percaya bahwa sesungguhnya setiap kesempatan ini ada maksud Tuhan di dalamnya. Kita tidak bisa hidup semau gue. Kita tidak bisa hidup terserah suka-suka gue begitu. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat petang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sudah beri pada kami. Kami bersyukur buat setiap waktu yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan anugerahkan pada kami. Bapa, pada petang hari ini, kami mau Engkau memberikan kami pengajaran akan sabda-Mu. Dan tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan pada petang hari ini yang kami akan bersama-sama belajar di dalamnya. Buat kami mengerti firman-Mu Tuhan supaya kami bisa hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Kenapa? Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya akan baca ulang sekali lagi ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dihadapkan dengan teman ataupun saudara ataupun siapapun itu di lingkungan di sekitar kita. Kita seringkali dihadapkan mendapati orang-orang yang dulunya sesama anak-anak Tuhan, sesama umat Tuhan, namun dengan berjalannya waktu, kita mendapati mereka mulai kendor. Mulai tidak lagi semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan banyak hal yang membuat mereka punya alasan untuk kendor di dalam beribadah kepada Tuhan. Apalagi di masa pandemi 2 tahun yang telah lewat itu. Banyak alasan orang untuk tidak datang beribadah bersama-sama di gereja. Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada kita sekarang jangankan untuk batuk atau pilek.
Kita dehem gitu saja, orang sudah noleh sama kita. Curiga, kok dehem? Kenapa dia? Orang sudah curiga, itu tidak bisa dipungkiri. Namun hal itu janganlah di saat sekarang ini pemerintah sudah menyatakan bahwa pandemi ini sudah menjadi endemi. Jadi seolah menjadi satu penyakit yang biasa. Apalagi bagi mereka yang sudah divaksin sampai 3 kali. Namun kita juga bisa melihat bahwa di era sekarang ini banyak orang yang tidak mau repot dengan kebutuhan orang lain. Enggak peduli dengan kebutuhan orang lain. Enggak peduli dengan kesulitan orang lain. Enggak peduli dengan keadaan kesengsaraan orang lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Beberapa waktu yang lalu saya ini kebetulan lagi nyetel televisi begitu, dan saya melihat di situ ada berita tentang seorang anak SD yang dirampas uang sakunya oleh preman seperti itu. Dan yang menjadikan saya itu miris begitu ya. Ini anak SD waktu didatangi oleh preman dan dirampas, ditodongin senjata, dirampas uang sakunya ini, di sekitarnya itu ada banyak orang, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang di situ seolah-olah nggak mau tahu. Waktu dilihat anak kecil ini diminta uangnya itu oleh preman ini. Orang di situ ya biasa, yang lewat ya sudah jalan aja, lewat aja. Kemudian yang lainnya ya duduk di atasnya jok motornya, melihat, bukan tidak melihat. Ini kejadian saat sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu, belum 1 minggu, beberapa hari yang lalu, saya ini tinggalnya di kampung. Nah, kalau mau masuk ke kampung tempat tinggal saya, itu ada kafe. Orang jual kopi begitu ya, anak-anak muda sekarang kan suka bikin begitu ya, kafe-kafe. Nah, di situ itu ini pinggir jalan besar, dan kalau mau masuk ke kampung saya ini memang nyebrang dan masuk di kampung saya begitu. Nah, tiba-tiba suami saya itu bawa motor cepet-cepet. Nah, saya kan kaget, takut karena barusan anak saya keluar begitu. Saya tanya, kenapa Pak? Katanya, sebentar itu loh di jalan kok rame, katanya begitu. Nah, waktu ke situ, ternyata di situ ada orang yang lagi berantem. Lagi berantem. Dan ada orang-orang itu yang melihat 2 orang yang sedang berantem ini. Yang satu itu kepalanya dipegang, dibentur-benturkan di ada bangunan yang belum jadi. Nah, ini 2 orang berantem, yang orang di sekitar situ melihat. Padahal di situ juga ada swalayan, ada kafe, di seberangnya juga ada kafe. Artinya banyak orang di sekitar situ. Namun tidak ada satupun yang peduli. Bagaimana jika orang ini menjadi celaka? Ini yang sedang terjadi saat ini, Bapak, Ibu, ya, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang lewat tetap lewat begitu saja. Itu yang dibentur-benturin kepalanya ya tetap dibentur-benturin karena nggak ada yang melerai. Dan pada saat itu salah satu adik saya memang mau ke rumah saya. Melihat seperti itu kan di tengah jalan di gang tempat mau masuk ke rumah saya ini. Sama adik saya itu dibeltin. Sambil ditim, sambil dipepet itu loh, nggak ada yang nggak berhenti. Dan gak ada orang yang datang. Akhirnya adik saya itu turun dari mobil. Dan mengatakan, ini mau dilanjut sampai polisi atau bagaimana? Ini loh Pak yang salah. Adik saya itu modelnya seperti angkatan darat begitu. Ini yang salah. Saya puasa digodain terus gitu. Ya sudah, kamu pergi. Yang satu sudah boncor. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang ini tidak ada satupun orang yang peduli. Inilah zaman di mana kita hidup saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah Tuhan itu sangat mengasihi kita?
Tuhan itu mengasihi umat manusia, semuanya tanpa terkecuali. Bukankah Tuhan juga mengajarkan pada kita bagaimana kita harus mengasihi orang-orang sesama kita manusia? Bukankah firman Tuhan juga mengatakan hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal ini sekarang mulai luntur, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Tanpa kasih, Yesus tidak akan mati di atas kayu salib. Tapi karena kasihnya, Yesus rela mati di atas kayu salib. Walaupun dengan hujatan, cambukan, pukulan, dia jalani. Demi apa? Demi kasih. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, saya buat tema pada petang hari ini. Kasih itu sama dengan peduli. Kasih itu peduli. Kita akan baca di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, perhatikan, kita akan baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya. Kepada siapa? Ahli Taurat ini. "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Kata Yesus, "Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, jawab ahli Taurat ini ya. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Ya, waktu ditanya, ahli Taurat mengatakan ini hukumnya itu. Yesus menjawab, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat itu, ya, untuk membenarkan dirinya, orang itu, yaitu ahli Taurat itu, berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dia masih nyangkal, siapa sesamaku manusia itu? Jawab Yesus, ayat yang ke-30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia, yaitu imam itu, melewatinya dari seberang jalan." Ya. Imam ini ngelihat, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Jadi mungkin cuma melihat sambil jalan di seberang sana. Ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Setelah imam itu, datang lagi orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika orang Samaria itu, ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini demi melihat ada orang yang tergeletak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Siapa yang datang ke sini? Orang Samaria itu. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, orang yang habis dirampok ini. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, dari uang yang aku kasih sekarang ini, kata orang Samaria itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang Samaria luar biasa hatinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Ini yang menjawab ahli Taurat tadi. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini dikatakan oleh Yesus, diajarkan kepada orang imam ini, ahli Taurat ini, dan juga pada orang Lewi ini. Ada 3 orang yang lewat dan sama-sama melihat orang yang mungkin sekarat. Tapi imam itu tetap lewat di seberang jalan. Dia tahu ada orang yang sedang sekarat. Kemudian juga lewat di situ orang Lewi. Ia melihat orang yang sedang sekarat itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka sama-sama melihat. Akan tetapi di sini yang berlaku, yang memanusiakan orang yang sedang sekarat ini adalah orang Lewi. Bukan imam, orang Samaria, bukan imam ataupun orang Lewi itu. Tetapi orang Samaria. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diketahui di sini. Orang Samaria itu dianggap sebagai orang kafir oleh orang Yahudi. Oleh suku Yahudi, oleh kaum Yahudi. Orang Samaria itu dianggap orang kafir. Sehingga orang Yahudi itu mengharamkan bergaul, berteman, bertegur sapa dengan orang Samaria. Dan orang yang sekarat ini juga orang Yahudi. Mungkin orang yang sedang sekarat ini pun tidak mengharapkan orang Samaria ini untuk menolong dia. Mungkin harapannya adalah pada imam itu, pada orang Lewi itu. Tetapi harapan orang yang sedang sekarat ini sia-sia. Justru dia ditolong oleh orang Samaria. Orang Samaria yang konon dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Samaria ini adalah orang yang Yahudi yang menikah dengan orang di luar Yahudi. Ini adalah orang Samaria. Dibenci karena mereka menganggap ini sudah melanggar hukum Taurat. Sehingga orang Samaria ini dikafir-kafirkan oleh orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimusuhi, dibenci. Karena itu dalam kisah ini mungkin sih orang Yahudi ini juga tidak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria. Tetapi dari ketiga orang yang melihatnya, justru orang Samaria inilah yang turun tangan dan bersedia menolongnya. Bapak, Ibu, seringkali kita ini berpikir, kita mungkin tidak seperti imam ini, tidak seperti orang Lewi ini. Waktu kita ada di rumah, ada pembantu di dalam rumah kita. Atau kita sedang mendapati ke suatu tempat ada satpam, ada mungkin OP. Dan kita tidak menganggap mereka itu sebagai manusia. Saya tahu seperti itu. Kadang kita tidak, istilah Jawanya itu orang wongke. Tidak mengorangkan orang itu. Jadi kita ini bisa disebut sesama, kita bisa dikatakan mengasihi sesama kita itu pada saat kita ini mengorangkan orang lain. Terlepas dari beda suku, beda agama, ya, beda ras,
beda bahasa. Tapi asal kita melihat itu adalah orang, dia adalah sesama saya. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, di era sekarang ini, jarang sekali orang yang mengorangkan orang lain. Contohnya tadi, ada yang mengalami kesulitan. Anak kecil lagi dirampas. Orang peduli, emang gua pikirin. Bukan anak saya itu. Bukan keluarga saya, bukan ponakan saya. Ada orang lagi berantem, biarin aja. Biar kapok dia. Dia kan suka ganggu. Kemudian kita melihat orang lain lebih berhasil. Kita jadi iri. Pada saat orang mengalami kejatuhan. Kita seperti mensyukuri dengan kejatuhan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang ini bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Siapa? Yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sekarat ini. Bapak, Ibu, kita harus sadar. Kita ini hidup dan memiliki pengharapan hidup kekal itu juga karena kasih-Nya Tuhan. Karena kasih-Nya Allah. Makanya jangan kita juga tidak mengasihi. Nah, buktikan kasih itu dengan kepedulian kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Kita harus belajar mengorangkan orang lain karena dia adalah manusia yang sama dengan saya. Firman Tuhan katakan, apa yang ingin orang lain perbuat padamu, lakukan itu. Kalau kita menginginkan orang lain itu berbuat baik pada kita, ya lakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan kita tidak pernah berbuat baik, tetapi kita menuntut untuk menerima kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita sudah melakukan kebaikan, yang kita terima bukan kebaikan. Tetapi biarlah itu urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Supaya kita ini juga dikatakan Tuhan sebagai manusia yang mengasihi. Kita bisa mengasihi orang lain sesama kita karena kita terlebih dahulu menerima kasih itu dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Besok kita akan memperingati Jumat Agung. Hari Jumat. Kita akan memperingati, mengingat kembali korban Yesus di atas kayu salib. Mengingat kematian Yesus. Dan hari Minggunya kita mengingat kembali akan kebangkitan Yesus. Mungkin banyak orang yang mengecam kita atau melakukan apa yang membuat kita itu tersinggung, sakit hati. Seperti yang dialami oleh orang Samaria ini dari orang Yahudi. Secara daging mungkin orang Samaria ini, aku ini manusia. Sama seperti mereka. Tetapi mereka itu menganggap aku kafir. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Dia menolong orang yang sekarat ini. Yang konon katanya bangsa Yahudi ini memusuhi dan membenci orang Samaria itu. Tapi orang Samaria ini tetap dia melakukan kebaikan hatinya. Dia wujudkan kasih-Nya itu dengan mempedulikan orang yang sekarat ini. Dan di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-33 kita akan baca ulang. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, kepada orang itu. Orang yang sekarat itu. Lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dirawat lukanya itu. Disirami dengan minyak dan anggur. Kemudian dibalut. Dan tidak berhenti sampai di situ.
orang Samaria ini menaikkan orang yang tadinya sekarat itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Bukan ditaruh di keledai belakangnya yang membawa beban, itu tidak. Ditaruh di keledai tunggangannya sendiri. Dia memberikan penghormatan kepada orang yang sekarat ini, orang Yahudi ini. Dia naikkan di atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dirawat. Ini sesamaku, ini manusia sesamaku. Dan keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dirawat dulu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia janji, ndak cukup, gak cukup yo iki. Kadang-kadang kita ini memberi orang, wis tak bantu loh. Dari dulu itu, aku sudah kasih ini, kasih itu. Tapi, aku sudah kasih berapa kali. Tapi dihitung. Tidak seperti orang Samaria yang baik hati ini. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Makanya di sini, Yesus bertanya, dari ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dikembalikan. Menurut kamu, ahli Taurat, dari ketiga orang ini siapakah sesamamu itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang kita ini hafal dengan firman Tuhan. Kita hafal dengan ayat-ayat itu. Tetapi melakukannya kita tidak. Makanya di sini dikatakan sama Tuhan Yesus, jangan kita seperti orang Samaria itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya, kata Yesus kepadanya. Dan pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kita bisa mengorangkan orang lain, kita itu artinya mengamalkan firman Tuhan. Kita amalkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya cukup untuk kita baca dan kita hafal. Tetapi firman Tuhan itu harus kita amalkan. Kita lakukan. Kita harus melakukan di dalam kehidupan kita. Kapan itu? Setiap hari. Setiap waktu. Walaupun kadang itu sakit. Lakukan itu. Kalau kita mengasihi Tuhan kita, artinya kita peduli dengan firman Tuhan. Kita peduli dengan ciptaan Tuhan yang lain. Bukankah semua ketidakpedulian seperti yang tadi kita baca itu adalah sikap yang harus kita hilangkan. Tapi kepedulian seperti orang Samaria inilah yang harus kita tiru dan kita lakukan. Memang ajaran dunia tidak mengatakan yang seperti ini. Kadang-kadang ajaran dunia ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kasih sebagai orang Kristen. Makanya tadi dikatakan di dalam Paulus menuliskan di dalam jemaat di Galatia yang kita baca tadi, Galatia yang pertama, Galatia nama yang pertama tadi.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu. Jaga diri. Kenapa? Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang harus kita lakukan di dalam firman Tuhan itu. Kalau kita menganggap diri kita ini adalah orang yang mengasihi, maka seharusnya kita peduli dengan lingkungan kita. Firman Tuhan mengajarkan pada kita, kasih itu adalah peduli. Peduli dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Peduli dengan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Memang tidak mudah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang kepedulian kita juga dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau hal itu terjadi, satu prinsipnya, lakukan apa yang menjadi bagian dan tugas kita. Selebihnya terserah Tuhan. Kadang kita sudah peduli, orang pikir kita enggak peduli juga. Karena tuntutan orang itu lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan. Tuntutan orang itu lebih tinggi daripada apa yang bisa kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mau belajar menjumpai orang-orang yang sakit rohaninya. Kita harus belajar mau memimpin orang-orang yang sakit rohaninya itu ke jalan yang benar dengan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti kalau kita bicara pelan-pelan. Bagaimana saya ini orangnya nggak bisa bicara yang pelan begitu. Saya ini nggak serantanan kalau orang Jawa bilang. Nggak sabaran. Kalau saya ini melakukan apa gitu saya itu nih harusnya itu kan tek 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 selesai. Kita kerjakan yang lain. Dan saya orangnya tidak suka menunda. Kalau ada kesempatan saya akan kerjakan itu. Tapi di dalam kita menuntun orang, mengembalikan orang pada jalannya Tuhan, itu kita juga perlu menjaga diri. Kalau tidak, kita juga ikut di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya punya seorang teman. Dia itu saya pikir ya secara penampilan dia ya memang baiklah, baguslah seperti itu. Kemudian juga mengajar orang-orang yang seperti ini. Tapi ternyata sekarang dia itu waktu saya menerima videonya itu saya, aduh Tuhan, kenapa dia seperti sekarang ini? Kenapa sekarang ini dia seperti ini penampilannya? Dia dulu katanya ya saya lagi bimbing orang ini Mbak, saya lagi bimbing orang ini. Orang ini latar belakangnya begini, orang ini latar belakangnya begini. Saya cuma bilang iya, tapi kita harus protek diri kita harus jaga diri kita. Itu Mbak ini. Tapi kenyataannya, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dengan baik, maka kita akan terbawa. Kita akan juga mengalami hal yang sama. Jadi sesungguhnya, kalau ada orang yang mengatakan, emang gua pikirin kerohanian orang lain. Saudara bukan, keluarga bukan. Nah, bukankah sikap orang Kristen yang seperti ini tidak baik? Dan Tuhan mengajarkan supaya kita ini peduli. Kasih kita ini adalah kasih yang peduli dengan orang lain. Bukan hanya kepedulian kepada kerohanian orang lain, kepada teman-teman segereja, itu tugasnya pendeta, bukan. Itu adalah tugas kita semua. Sambil kita menjaga diri kita, supaya kita juga bisa membimbing orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada petang hari ini mengingatkan pada kita, bahwa jika kita tidak peduli atas cara hidup orang lain, kita secara tidak langsung membiarkan mereka itu jatuh dalam kesulitan atau hidup dalam dosa. Jika kita tidak peduli atas cara hidup orang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan,
Kita ini secara tidak langsung membiarkan mereka jatuh ke dalam kesulitan atau dalam hidup. Orang ini hidup dalam dosa. Dapatkah kita melaksanakan hukum kasih selagi kita tidak peduli akan keadaan orang lain? Mari kita renungkan. Dapatkah kita melaksanakan hukum kasih selagi kita tidak peduli akan keadaan orang lain? Tentu saja tidak. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus berkata bahwa hukum kasih yang kedua yang harus kita lakukan selagi kita hidup adalah untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan dengan demikian kita harus selalu peduli akan keadaan orang lain dengan maksud untuk menolong mereka. Peduli kepada keadaan orang lain dengan maksud untuk menolong keadaan mereka, menolong mereka. Bukan peduli untuk kita perbincangkan dengan orang lain. Bukan peduli untuk kita ambil cerita, kita bawa kemana-mana. Bukan itu. Jadi kita tidak bisa melakukan hukum kasih itu apabila kita tidak peduli dengan keadaan orang lain. Makanya firman Tuhan dikatakan, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kepada orang yang sekarat tadi. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kita tidak akan bisa melaksanakan hukum kasih itu jika kita tidak peduli dengan orang lain. Karena itu, kasih itu peduli. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan ingat, kita akan renungkan. Apakah kita ini sudah peduli dengan orang di sekitar kita? Jangan kita bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia itu Tuhan? Jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita mengorangkan orang lain, maka orang itu adalah sesama kita. Kita akan renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah mengorangkan orang lain? Mungkin pembantu kita. Mungkin penjaga pintu kita, pintu gerbang kita atau satpam. Mungkin pegawai kita. Sudahkah kita menganggap mereka adalah sesama kita yang patut dikasihi, yang patut dipedulikan? Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada petang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sedang mengajarkan bahwa sesungguhnya kasih itu adalah peduli. Engkau mengajarkan kami bukan orang yang mengasihi jika sementara kami mengatakan kami mengasihi. Tetapi kami tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kami. Bahkan mungkin di dalam rumah kami pun kami tidak peduli dengan keadaan keluarga kami. Mungkin itu pasangan hidup kami. Anak-anak, pembantu, pegawai. Ampuni kami ya Tuhan. Apabila kami seringkali melupakan akan pengajaran kasih yang Tuhan berikan pada kami. Padahal sesungguhnya kami telah menerima kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang begitu sempurna. Kasih yang menyelamatkan kami. Dan kasih yang memberikan kami harapan untuk hidup kekal. Ampuni kami Tuhan. Kami diingatkan akan begitu besar kasih-Mu pada kami.
Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib. Itu demi mengasihi kami. Demi kami beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga nanti. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau. Dan kami mau mengamalkan. Kami mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu adalah bentuk kasih kami kepada Tuhan. Dan juga bentuk kasih kami pada sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah mengajar kami. Ini adalah firman yang benar-benar kami bisa lakukan. Dan jika di waktu-waktu yang lalu kami tidak bisa melakukan, ampuni kami Tuhan. Dan kami berjanji, kami mau belajar. Dan terus belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena dua hal ini yang harus kami lakukan. Kami mengasihi Tuhan. Dan kami juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami. Umat Tuhan yang mengalami masalah di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan akan berikan jalan keluar. Jika ada di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja Tuhan, kami berdoa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Engkau sanggup membukakan pintu-pintu berkat. Engkau sanggup membukakan sumber-sumber berkat dan sumber pekerjaan bagi mereka semua ya Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan. Tolong umat-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami supaya kami bisa menjaga hidup kami. Menjaga hati kami dan pikiran kami. Sehingga segala apa yang kami inginkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan kami lakukan, semuanya ada di dalam pengaruh firman Tuhan. Dan semata-mata keputusan kami adalah keputusan untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal kami. Keluarga kami, Tuhan berkati. Pasangan hidup kami, anak-anak kami. Tuhan juga berkati keluarga besar kami, orang tua kami. Lingkungan tempat tinggal kami. Kota kami, daerah kami. Juga bangsa dan negeri kami ini. Kami mohon berkati Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Tuhan dalam hidup kami mengalir untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan turunkan damai sejahtera, shalom itu bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Kiranya shalom itu ada di atas negeri kami ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan akan berkati bangsa kami. Dan Tuhan pakai kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami terus membawa doa kami bersyafaat bagi bangsa dan negeri kami ini. Sehingga shalom itu ada atas bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami naikkan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.